Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam hebat untuk Bapak Ibu guru hebat. Pada pagi hari ini saya akan membuat sebuah video tentang pembelajaran saya di program Guru Penggerak, tepatnya di modul 3.1 tentang pengambilan keputusan berdasarkan nilai-nilai kebajikan sebagai seorang pemimpin. Dan pada pagi hari ini telah hadir bersama kita Bapak Iman Sukirman SPD MM. Beliau adalah Kepala Sekolah SMP Negeri 3 Panumbangan, di mana tempat saya bekerja. Selamat pagi Bapak. Selamat pagi. Mohon maaf mengganggu waktunya ya. Nah, santai. Santai ya. Kebetulan saya ini ada tugasnya dari program Guru Penggerak ya, untuk mewawancarai Bapak. Mungkin nanti Bapak bisa berbagi pengalaman lah terkait modul 3.1 ini tentang pengambilan keputusan. Bapak kan seorang pemimpin, tentunya banyaklah pengalaman Bapak di sini ya. Bagaimana cara mengambil keputusan yang bijak, kemudian yang adil dan sebagainya lah gitu. Mungkin bisa ya Bapak ya berbagi dengan saya. Insya Allah apa yang bisa saya sampaikan dan disampaikan terkait dengan masalah-masalah yang terjadi di sekolah kami. Terima kasih. Kita yang langsung saja kalau yang nomor 1 ini Pak, ada prosedurnya juga sih. Yang nomor 1 ini, selama ini bagaimana Bapak mengidentifikasi kasus-kasus yang merupakan dilema etika ya, atau bujukan-bujukan moral? Atau sebelumnya apakah ada kasus-kasus yang ke situ arahnya, ke dilema etika? Ya, terima kasih Pak Teguh. Kalau bicara masalah kasus ya, yang intinya dilema etika atau bujukan moral ya, saya pun terus terang aja. Istilah itu baru. Ya. Oh ya, baru ya. mendengar. Ya. Tapi terkait dengan apa yang disampaikan oleh Pak Teguh ya, kasus-kasus itu saya mungkin dikatakan ada yang terkait dengan kasus yang seperti itu. Ya. Contohnya diantaranya untuk mendekatkan disiplin anak dalam cara-cara berpakaian. Disiplinan berpakaian serta disiplinan berpakaian. Ditegur sudah, aturan sudah ada, bahkan tertulis ada. Semua guru istilahnya menegur. Tapi dalam hal ini kalau misalkan kita memikirkan masalah regulasi yang sudah baku, mungkin kita harus melihat dulu. Jadi cara mengidentifikasinya mungkin harus tahu apa itu masalahnya, kemudian tujuannya, kenapa seperti itu, kemudian siapa yang berperan dalam hal itu. Jadi insya Allah nanti sebelum memutuskan kami mengidentifikasi dulu masalahnya itu. Jadi itu permasalahannya sudah lama ya berlangsungnya? Ya ada, selama saya di sini. Selama Bapak menjabat di sini. Iya. Memang itu kalau obat itu belum ada obatnya gitu ya. Belum ada obat yang berjalan. Ada obat yang berjalannya ya. Belum peraturan kan sudah jelas ada ya. Kemudian mungkin pamflet atau apa gambar itu udah ada. Ini berpakaian yang benar seperti ini sudah ada ya. Tadi juga saya pas masuk ke sini kan ada lihat ya. Nah gitu. Tulisan ada hampir di setiap kelas. Tapi belum ada obatnya. Belum ada obat. Dari satu sisi mungkin Bapak sebagai pemimpin itu ada rasa dilema loh itu Pak. Ya jelas gitu kan. Jelas ada. Iya. Dilemanya menegakkan peraturan. Iya, menegakkan peraturan gitu. Kemudian kalau kita misalkan menegakkan peraturan, lantas tidak bisa untuk memutuskan secara spontan. Ya sepanjang Bapak memutuskan gitu. A atau memutuskan B gitu ya. Harus tahu faktor apa kan gitu. Kemudian secara jangka panjangnya kan kita imbasnya bagaimana. Kalau misalkan masalah itu langsung diputuskan. Jadi untuk pertanyaan yang pertama ini, kalau boleh saya rangkum, tadi Bapak mengidentifikasi kasus yang merupakan kasus itu dilema etika, itu Bapak melihat dulu kasusnya seperti apa, kemudian waktunya sudah berjalan berapa lama, kemudian
siapa sih yang berperan Nah, siapa yang berperan? kok sampai siswa seperti itu gitu. Ya itu udah bagus Pak. Oke. Ya, Kita lanjut yang kedua Pak, ini pertanyaan kedua. iya. Jadi selama ini bagaimana Bapak menjalankan pengambilan keputusan di sekolah Bapak, terutama untuk kasus-kasus di mana ada dua kepentingan yang sama-sama benar atau sama-sama mengandung nilai-nilai kebajikan. Jadi gini, keputusan ini benar loh. Iya. Tapi keputusan ini juga benar, bingung Pak, ya kan? Iya. Nah itu bagaimana Pak? Ini cara Bapak jalankan? Ya, untuk memutuskan kembali lagi ya. Iya. Tadi seperti langkah yang pertama, jadi harus diketahui masalahnya. Betul. Kemudian siapa ya personalnya yang terlibat dalam hal itu. Kemudian dalam kasus yang tadi dilemanya kan begini, dilemanya itu antara kita menguatkan aturan kemudian secara langsung kita memutuskan, lantas dipikirkan lagi ternyata imbasnya ada, tentunya kita harus berkomunikasi apa langkah selanjutnya. Nah dalam hal ini dalam mengambil keputusan saya selalu kalau tidak bisa memutuskan sendiri ya saya selalu berkomunikasi dengan teman sejawat, Kolaborasi. guru-guru ya, kolaborasi itu. Barangkali ada Ya. keputusan yang mujarab gitu. Betul. Memang Nah, itu, memang itu udah langkah bagus Pak. Artinya Iya. Bapak kan di sini dengan rekan sejawat itu nanti siapa tahu dari mereka kan ada ide-ide tersendiri ya, Iya. ide yang lebih bagus. Kemudian yang ketiga Pak, langkah-langkah atau prosedur seperti apa yang Bapak lakukan selama ini? Contohnya tadi kan Bapak di sini ada kasus yang membuat boleh katakanlah Bapak itu menjadi resah karena itu masuknya kategori dilema etika terkait kedisiplinan berpakaian peserta didik itu. Jadi kalau di nomor 3 ini langkahnya atau prosedurnya yang Bapak lakukan itu selama ini itu seperti apa gitu? Ya, untuk langkah-langkahnya setelah kita mengidentifikasi masalah gitu kan, identifikasi, kemudian nanti menganalisis permasalahannya itu, sehingga kita tahu oh ini adalah permasalahannya masalah penegakan tata tertib sementara peserta didik abai gitu kan. Ya. Nah kemudian kalau kita setelah dianalisis tentunya kita langkahnya itu berkomunikasi dengan guru-guru sehingga muncul dilemanya begini, apakah ini kalau misalkan diputuskan untuk tetap mengacu ke regulasi itu apa dampaknya, terus kalau misalnya diputuskan secara dampak bagusnya ke depan mungkin bagaimana. Terjadi dilema kalau kita memang arahnya untuk kebajikan, tentunya nanti kami pun melihat sejauh mana seandainya anak dibiarkan tetap belajar atau misalkan dalam tanda kutip kalau dikeluarkan gitu kan. Ya walaupun melanggar peraturan tetap diperbolehkan untuk. Nah diantaranya seperti itu. Ya. Jadi terdengar juga kan ada jangka pendek versus jangka panjang juga ya kan. Ya, memang ini perlu pengolahan yang lebih jauh Pak sebelum Bapak memutuskan gitu. Oke, terima kasih Pak. Kita lanjut lagi nih untuk pertanyaan keempat. Hal-hal apa saja yang selama ini Bapak anggap efektif dalam pengambilan keputusan pada kasus-kasus dilema etika seperti yang Bapak contohkan tadi? Ya, hal-hal yang dirasa efektif, yang paling efektif ya. Paling efektif itu justru saya tadi satu menganalisa dulu masalahnya. Kalau udah clear masalahnya itu, baru misalkan kita komunikasi baik dengan orang tua ataupun dengan guru-guru, lantas kita memutuskan mana yang terbaik. Untuk kasus ini Pak, untuk kasus permasalahan kedisiplinan peserta didik dalam berpakaian itu Bapak melibatkan orang tua juga? Melibatkan orang tua, karena memang ini termasuk apa yang disampaikan Pak Teguh tadi, termasuk ini jangka panjang juga masuknya kan gitu. Jadi tidak langsung spontan memutuskan, tapi ada langkah-langkah dulu. Ada langkah-langkah dulu. Oke, terima kasih Pak. Kita lanjut Pak. Ini untuk yang pertanyaan nomor 5. Apakah Bapak memiliki sebuah jadwal lah ya,
jadwal tertentu dalam menyelesaikan kasus dilema etika atau Bapak memutuskan secara langsung? Ya, terima kasih. Tadi sudah disinggung ya, betul ya? Iya sih sebetulnya ya. Itu kan Iya, ada jangka pendek, ada jangka pendek, ya. jangka panjang ya. Kalau jangka pendek, tentunya kita langsung memutuskan Iya. kalau melihat regulasi. Iya. Nanti kan dipikir lagi, wah Karena ini mungkin jangka panjang nih. Nah, Berarti termasuk jangka panjang. Jadi Bapak ada jadwal tertentu nih. Ada agenda, meskipun agendanya tidak seperti jadwal pelajaran gitu kan. Betul. Ada agenda. Ya. Yang pertama kan sudah tahu tadi hasil identifikasi, kemudian kapan dia bertemunya dengan orang tua untuk sharing tentang ini. Karena urusan masalah karakter itu kan ya, ini Orang butuh peran dari orang tua. Orang tua karena yang paling tahu. Ya, gitu. Betul. Nah setelah itu baru nanti sharing dengan apa? Dengan guru-guru, lantas kita memutuskan, dan alhamdulillah keputusannya dengan melihat unsur-unsur moral, kebajikan lebih bagus, anak itu memang diputuskan untuk tetap mengikuti pelajaran. Mudah-mudahan ke depan lebih bagus lagi. Siap. Nah itu keputusannya. Memang Jadi untuk kasus itu langsung anak boleh belajar. betul Pak, betul. Jadi ibarat dalam ini apa namanya, kita tuh dalam menghadapi masalah itu nggak langsung pukul aja gitu kan. Gitu kan ya, kita pelan-pelan lah gitu kan ya. Yang saya tangkap itu seperti itu. Strateginya sudah bagus Pak itu. Terima kasih atas pengalamannya. Kita lanjut yang pertanyaan nomor 7 ini Pak. Adakah seseorang ya atau faktor-faktor apa yang selama ini mempermudah atau membantu Bapak dalam pengambilan keputusan dalam kasus dilema etika? Dilema etika. Nah, kalau diperhatikan ya kemudian kenyataannya memang yang utama adalah peran orang tua. Orang tua ya. Orang tua, gitu. Dan sekolah Mas sepertinya udah kurang gimana lah ya. Gitu ya. Upaya sekolah ya. secara lisan, kemudian aturan kan gitu. Nah ini peran orang tua. Jadi tadi pun disampaikan ya untuk karakter, untuk bimbingan itu lebih dominan orang tua lah. Gitu. Bahkan kalau misalkan urusan waktu kan di sekolah hanya berapa jam. Betul. Karena di mana di rumah dengan orang tuanya. Betul. Terima kasih Pak. Orang tua ya, orang tua. Betul ya, faktor utama ya paling utama itu. Betul. Kemudian mungkin nanti ada faktor-faktor pendukung lah, mungkinnya seperti komite juga. Komite. Terima kasih Pak, terima kasih. Ini pertanyaan terakhir Pak dari saya. Dari semua yang telah disampaikan dan dipaparkan oleh Bapak barusan, itu ada nggak pembelajaran yang Bapak bisa petik ya? Dalam arti tatkala Bapak mengambil sebuah keputusan yang kaitannya dengan dilema etika. Ya, kalau dikatakan ya pembelajaran, siapapun sejak semula dengar itu ya, itu merupakan tambahan ilmu pengetahuan, tambahan pembelajaran. Ternyata untuk memutuskan pun tidak hanya satu dasar regulasi toh, tapi harus memikirkan latar belakangnya gimana, gitu ke anak, terus kondisi orang tuanya gimana. Kita pun memutuskan mudah-mudahan harapannya adalah yang terbaik. Pembelajarannya satu kalau disimpulkan, untuk memutuskan keputusan memang harus ada prosedur langkah-langkah yang tepat yang perlu melibatkan unsur-unsur yang lain, baik orang tua ataupun stakeholder termasuk guru-guru di sini. Saya kira pelajaran yang sangat baik saya selaku kepala sekolah gitu. Iya Pak, jadi apa sih ya namanya, emang ya kalau saya berada di posisi Bapak juga memang akan berkata demikian gitu. Apalagi kalau kita terbentur pada suatu permasalahan yang memang itu sifatnya dilema etika, dari satu sisi kita harus menegakkan suatu peraturan yang ada, dan dari satu sisi kita akan diketuk hati nurani. Nah, terima kasih Pak atas waktunya sudah berbagi sharing dengan saya. Kembali terima kasih juga Teguh. Ini tadi juga menambahkan wawasan saya. Gitu. Siap. Yang menjadi dasar. Mudah-mudahan permasalahan yang Bapak hadapi di sekolah Bapak ini bisa solusi terbaik. Amin. Depannya gitu ya. Terima kasih Pak, terima kasih. Terima kasih kembali bertemu. Assalamualaikum. Waalaikumsalam.
Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam hebat untuk Bapak Guru Hebat. Pada kesempatan pagi hari ini saya akan membuat sebuah video tentang pengambilan keputusan berbasis nilai-nilai kebajikan sebagai seorang pemimpin. Selamat pagi Bapak. Selamat pagi. Memang menunggu waktunya ya. Ya, silakan. Begini Pak, saya itu kan di dalam program pendidikan guru penggerak masuk ke modul 3.1 tentang pengambilan keputusan berbasis nilai-nilai kebajikan sebagai seorang pemimpin. Nah, kedatangan saya pada pagi hari ini tentunya yang pertama saya ingin menggali lebih jauh. Bapak kan di sini sebagai seorang pemimpin ya, sebagai kepala sekolah di SD 2 Purwokerto ya. Berbagi pengalaman lah gitu ya tentang materi yang yang saya pelajari di modul 3.1. Boleh nggak Pak? Boleh. Tidak banyak kok, mungkin ada beberapa pertanyaan, 7 atau 8 pertanyaan yang terkait tentang bagaimana seorang pemimpin, Bapak itu kepala sekolah dalam mengambil suatu keputusan di lingkungan sekolah Bapak. Yang pertama itu selama ini bagaimana Bapak mengidentifikasi kasus-kasus yang merupakan dilema etika atau bujukan moral? Nah, dari pertanyaan yang pertama tentang identifikasi kasus yang merupakan dilema etika atau bujukan moral, untuk SD 2 Buana Mekar ini ada salah satunya yaitu tentang sekolah inklusif yang anak masuk seharusnya ke sekolah luar biasa, jadi masuk ke sekolah normal seperti biasa. Oh, jadi ada peserta didik yang masuk ke negeri, tapi notabene peserta didik itu adalah inklusif gitu ya? Iya, inklusif. Jadi ada ya? Ada inklusif. Selama ini Bapak sebagai pemimpin dalam menjalankan pengambilan keputusan di sekolah Bapak, ya, terutama untuk kasus-kasus di mana ada dua kepentingan, yang sama-sama benar atau sama-sama mengandung nilai kebajikan, itu bagaimana? Untuk sekolah yang tadi inklusif, yang seharusnya masuk SLB menjadi masuk ke sekolah dasar seperti biasa. Nih, yang pertama ada rujukannya. Oh, ada rujukan. Ada rujukan dari Dinas Pendidikan dengan adanya Juklak dan Juklis. Maka ditentukan bahwa SD 2 Buana Mekar bisa dinyatakan sebagai SD inklusif, yaitu menerima 5% dari jumlah peserta didik yang masuk ke sekolah ini. Kemudian walaupun ini setahu saya kan, walaupun pada dasarnya negeri itu kan nggak boleh menerima ASN. Iya. Tapi dengan kebijakan itu ada kebijakannya dari jadi kami sudah dinyatakan SD 2 Buana Mekar merupakan SD inklusif di wilayah Kecamatan Pembangunan. Dan juga didasarkan atas Juklak dan Juklis dari pemerintah Kabupaten Ciamis, maka kami diadakan rapat orang tua murid dan komite untuk menentukan bahwa kami bisa menerima 5% dari jumlah peserta didik yang ada di sekolah kami. Itu. Jadi dalam mengambil pengambilan keputusan yang sama-sama atau mengandung nilai suatu kebajikan, itu Bapak di sini sebagai leader itu tidak memutuskan begitu saja ya? Iya, atas dasarnya ada indikator yang memang Bapak pegang ya. Pertama tadi ada Juklak dan Juklisnya dari pemerintah, SK-nya PSD kita. Iya. Komite juga kan Iya, dilibatkan. diketahui. Itu tiap tahun ada ya? Itu tidak ditentukan angkanya, jadi tidak ditentukan bahwa SD tersebut sudah masanya sampai tahun segini, tidak. Sudah dinyatakan kalau ada SK berarti SD itu inklusif untuk selanjutnya terus menerus. Malah ada pembinaan dari pemerintah daerah. Langkah-langkah atau prosedur seperti apa yang bisa Bapak, yang biasa Bapak lakukan selama ini dalam menghadapi kasus-kasus seperti dilema etika dan sebagainya? Nah, yang kasus yang tadi yang di SD itu, yang pertama anak itu bisa dicek posisinya di normal atau yang inklusif itu ya dirasakan ada
penerimaan siswa baru. Oh, di PPDB. Iya, di PPDB. Nah itu kita bisa terlihat dengan tata caranya di sana ada pertanyaan-pertanyaan yang ke orang tua, apakah anak ini punya penyakit atau segala macam, itu bisa ditentukan. Nah, itu. Dan yang kedua, setelah masuk sekolah, hari pertama bisa kita cek kemampuan dasar anak tersebut. Itu. Oke. Jadi Bapak itu patokannya itu dari PPDB. PPDB. Karena jelaskan di sana itu seorang peserta didik itu nanti kan ada beberapa pertanyaan-pertanyaan yang Iya. diajukan ya. Jadi Iya. ketahuan lah ini anak itu inklusif atau Atau tidak. tidak. Nah, Iya. oke. Terima kasih ya Pak. Kemudian untuk yang nomor 4 Pak, hal-hal apa saja yang selama ini Bapak anggap efektif ya dalam pengambilan keputusan pada kasus-kasus dilema etika? Nah, kasus-kasus seperti ini kami punya dasar seperti inklusif SD, kemudian ada rasa keadilan untuk siswa tersebut. Jadi kasusnya kasus keadilan Ya, dengan rasa kasihan ke anak tersebut. keadilan versus kasihan. Iya, Keadilannya mungkin apa namanya? bahwa anak itu seharusnya itu udah masuk sekolah dan udah layak masuk sekolah dan punya hak masuk Kalau ada sekolah. hak untuk Masuk mengenyam sekolah. pendidikan. Itu. Oke. Itu apakah Bapak memiliki sebuah jadwal tertentu ya dalam penyelesaian sebuah kasus dilema etika? Artinya apakah Bapak langsung menyelesaikan di tempat kalau menghadapi kasus dilema etika ya, atau memiliki sebuah jadwal ya untuk menyelesaikan masalah tersebut? Nah, untuk penjabarannya, karena kita punya anak yang inklusif seperti itu, nah tidak hanya serta-merta hari itu ada masalah, hari itu harus selesai. Karena kita perlu adanya studi kasus seperti itu. Oh, studi kasus. Ya, Terus. ya, studi kasus. Nah, kita pada hari terakhir, hari Sabtu itu, nah kita rapat orang tua murid, Orang tua, dewan guru juga. ya, dewan guru dan komite dimaksudkan untuk mengidentifikasi kasus tersebut dan cara penyelesaian untuk minggu yang akan datang. Nah, jadi seluruhnya itu ditentukannya tidak oleh saya sendiri, tapi dasarnya musyawarah untuk mufakat dari stakeholder yang ada di sekolah ini. Gitu. Kalau Bapak memutuskan sendiri kan juga bahaya Pak ya. Iya. Nah, jadi prosedurnya itu langkahnya Bapak sudah tempuh. Iya. Gitu. Terima kasih, Pak. Prosedurnya. Ya, kemudian yang kita lanjut ke nomor 7 Pak. Nomor 7 itu pertanyaannya, adakah seseorang ya atau faktor-faktor yang selama ini mempermudah atau membantu Bapak dalam pengambilan keputusan dalam kasus-kasus dilema etika? Contoh yang seperti Iya. Bapak sampaikan adalah kasus tentang Inklusif. tentang peserta didik yang notabene inklusif. Iya. Boleh ceritakan? Ada. Jadi kami ini tidak hanya serta-merta bahwa menentukan anak itu inklusif, Iya. tapi dasarnya kami kerjasama dengan sekolah luar biasa untuk datang ke sini mana kemampuan anak itu masuk ke inklusif atau tidak. Nah, baru kami lanjutkan seperti itu. Dan sekolah-sekolah tersebut memberikan bantuan kepada kami tata caranya, cara menghadapi anak tersebut. Ya. Oke. Bapak melibatkan juga komite dan orang tua juga. Iya. Itu paling utama, Itu karena ya. orang tua harus dipanggil. Ya, dalam Ketika pengambilan anak keputusan. ditentukan bahwa itu anak inklusif, maka orang tua harus dipanggil dan komite harus dipanggil. Jadi Untuk Bapak musyawarahkan. dengan kerjasama dengan SLB, Iya. kemudian nanti disampaikan kepada komite, Iya, dan orang tuanya. Artinya mungkin Bapak di sini Bisa menentukan langkah pembelajaran anak tersebut. masih. Iya. Ini yang terakhir Pak. Yang terakhir itu dari semua yang Bapak sampaikan, pembelajaran apa yang dapat Bapak petik ya, dalam pengalaman Bapak khususnya dalam mengambil keputusan dilema etika? Ya. Pimpinan dalam menentukan suatu keputusan, Oke. yang penting dalam menentukan suatu keputusan tidak otoriter. Tidak. Ya, dimaksudnya begini, ketika ada kasus tersebut kita harus musyawarah untuk mufakat. Nah, tapi berdasarkan aturan misalnya harus begitu,
dengan adanya musyawarah dan mufakat, perlunya adanya kebijakan lanjutan dari peraturan tersebut yang memungkinkan dari kasus yang tadi yang inklusif itu perlu kita memahami anak tersebut dengan rasa kemanusiaannya, keadilannya, kemudian hak dia untuk mendapatkan pendidikannya. Nah, dasar-dasar seperti itu kita harus dilatar belakangi dari sosialnya, kulturalnya maupun agama yang kita tentukannya. Dari semua yang Bapak telah sampaikan barusan itu pembelajaran apa yang Bapak dapat petik, terutama dalam pengalaman Bapak selama ini untuk mengambil sebuah keputusan yang sifatnya ada di lembaga etika ini. Ya. Dalam penentuan keputusan disesuaikan dengan kasus yang ada dilema etikanya, Ya. tuh. Yang pertama, sebagai pimpinan itu tidak otoriter dalam menentukan suatu keputusan. Tidak otoriter. Ya. Oke. Kemudian yang kedua, setiap buat keputusan itu kita harus musyawarah menuju mufakat. Iya. Penentuannya bahwa anak itu tadi sebagai termasuk anak inklusif di SD tersebut disebut musyawarah untuk mufakat, berarti harus ada unsur kepala sekolah, dewan guru, komite, dan orang tua anak tersebut, hingga anak tersebut bisa kita tentukan dalam pembelajarannya untuk lanjutan gitu. Jadi yang pembelajarannya tidak bersifat normal seperti biasa, tapi sifatnya anak itu pembelajaran secara inklusif itu. Siap. Oke. Terima kasih Pak, singkat, Ya. padat, jelas, sudah ya mudah untuk dipahami. Ya. Kalau boleh saya simpulkan pertemuan kita kali ini, dari sini saya berterima kasih kepada Bapak di sini sudah berbagi dengan saya yang notabene yang sedang belajar lah ya. Belajar bagaimana ternyata dalam pengambilan sebuah keputusan itu memang tidak segampang dikira oleh kita ya. Ada beberapa indikator yang memang kita harus tempuh ya. Walaupun dalam kasus Bapak ini yang Bapak angkat adalah tentang peserta didik yang memang itu peserta didik itu inklusif, dan Bapak di sini memimpin sekolah yang notabene negeri ya. Walaupun pada peraturannya memang tidak boleh gitu kan untuk menerima peserta didik yang negeri, tapi dari satu sisi lain Bapak mengambil sebuah keputusan yang itu masuk kepada dilema etika, dan ada indikator-indikator yang Bapak tempuh. Yang pertama adalah rasa keadilan dan juga rasa keadilan. Dari situ Bapak bergerak, akhirnya ada regulasi dari pemerintah daerah, kemudian Bapak berkolaborasi juga dengan ketua komite, kemudian orang tua siswa, yang pada akhirnya mungkin di daerah Bapak di sini di Buana Mekar bisa mengcover peserta didik yang notabene inklusif untuk bisa masuk di sekolah. Mungkin seperti itu yang bisa saya tangkap Pak. Iya. Oke, terima kasih atas waktunya. Sekali lagi mohon maaf mengganggu, ini kesibukan Bapak hari ini. Banyak sekali pengalaman yang saya ambil pada pagi hari ini. Terima kasih Pak. Ya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam.